Lemah lembut. Apa itu ya? Alkitab berkata kelemah lembutan adalah buah roh, karakter Tuhan. Tapi kok lemah lembut? Lemah itu kan loyo. Lembut lagi. Nah, anak-anak, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama sendiri. Hai anak-anak, kali ini Mami Maya akan ngobrol-ngobrol sama Mami Maya juga. Hai anak-anak. Mami satu, sebelum kita bahas tuh tentang buah roh kelemah lembutan, kita ingatkan anak-anak lagi tentang buah roh semuanya ya. Yap, setuju? Dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, Mami 2, kali ini kita mau ngobrol tentang kelemah lembutan. Menurut Mami 2, apa itu kelemah lembutan? Kalau dari kata-katanya tuh, lemah dan lembut. Kalau lemah kan loyo, gak kuat. Dan lembut yaitu halus lembut gitu. Jadi kayak sesuatu yang gak kuat ya. Jangan salah dulu Mami 2. Anak-anak, sebelum kita ngerti artinya nih, kita kan tahu bahwa kelemah lembutan itu adalah salah satu manifestasi dari buah roh. Betul Mami 1? Nah, Mami 2, karena asalnya dari Roh Kudus, maka sumbernya adalah Tuhan dong ya. Betul. Semua karakter buah roh itu asalnya adalah dari Roh Kudus. Jadi bukan karena kita yang bikin atau kita yang usahakan. Nah, kalau kita yang sudah percaya dalam hati kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan mengaku dengan mulut, lalu memberi hidup kita untuk Yesus, maka Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Karena itu Roh Kudus yang akan menjadikan hidup kita berbuah roh. Makin lama mengalir makin banyak. Nah, keren kan Tuhan kita ya. Jadi untuk bisa berbuah roh itu, kita percaya aja Dia tinggal dalam hati kita. Gitu kan Mami 1? Yes, tos dulu dong Mami 2. Oke anak-anak, sekarang lemah lembut itu artinya apa dong? Apa betul itu loyo? Ya enggak dong Mami 1. Lalu apa dong buah roh kelemah lembutan Mami 2? Ini, lemah lembut itu bukan tentang kuat-kuatan loh, tapi bicara tentang ketaatan, kepatuhan. Alkitab berkata bahwa Tuhan kita sendiri lemah lembut. Ayo kita baca ayatnya yuk. Di Matius 11 ayat 28 sampai 29. Mami 2 baca ya. Siap. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku
semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, Tuhan Yesus Kristus berkata kalau Dia itu lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati untuk apa? Mami satu, kan Dia panggil semua orang yang letih lesu dan berbeban berat supaya datang sama Dia. Dan kalau datang, maka Dia akan kasih kelegaan dan yang datang mendapat ketenangan. Jadi Mami satu, lemah lembut itu apa dong? Lemah lembut itu kalau menurut Mami satu adalah justru kekuatan loh. Karena dengan kelemah lembutan Tuhan bisa menanggung beban yang berat. Berarti lemah lembut itu sifat yang rela menerima keadaan tanpa memberontak atau marah sehingga dapat menanggung beban. Iya dong Mami satu? Iya dong. Yesus mesti menerima dan menanggung beban dosa manusia. Dan Dia tuh gak marah atau berontak. Karena Dia sayang sama kita semua. Nah anak-anak, begitu sayangnya Tuhan Yesus, maka Dia mampu menanggung dosa kita yang berat. Dengan apa? Bukan dipikul kayak kata orang-orang. Bukan, tapi justru dengan menutupi semuanya itu dengan sikapnya yang penuh kasih terhadap kita, sehingga Ia dapat menerimanya dan melewatinya dengan sabar sampai selesai. Nah anak-anak, ingat ya bahwa Tuhan Yesus yang lemah lembut itu dan rendah hati, yang dengan sabar menanggung dan menutupi semua beban-beban yang berat yang ada di dunia ini, Dia tinggal di dalam hati kita semua. Betul Mami satu? Yes. Jadi Tuhan Yesus yang tinggal di dalam hati kita itu akan menjadikan kita juga berbuah-buah dalam kelemah lembutan, sehingga dalam hidup ini kita juga bisa belajar sabar, belajar lega, menanggung semua yang harus kita lewati. Gitu anak-anak. Jadi kalau masih harus sekolah online, kalau ada masalah di rumah dengan kakak, adik, abang, atau dengan teman, ingat Tuhan Yesus yang lemah lembut itu ada di dalam hati anak-anak. Dia yang akan menanggung beban yang berat itu. Kita datang dan percaya pada Dia. Dia akan berikan kita kelegaan. Gitu kan Mami 2? Yes Mami 1. Nah anak-anak, yuk kita berdoa. Kita minta supaya Tuhan setiap hari mengingatkan kita dan mengajari kita supaya kita dapat terus makin lama makin berbuah dalam kelemah lembutan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu sayang sama kami sehingga Engkau tinggal di dalam hati kami. Kami minta Tuhan, Engkau ajari kami setiap hari untuk bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Engkau yang tuntun kami sehingga kami bisa berbuah dalam kelemah lembutan.
Tuhan Yesus, kami berdoa melalui hidup kami banyak orang diberkati. Karena itu kami percaya nama-Mu saja yang akan dimuliakan. Karena Engkau yang jadikan kami kuat, sehat, taat, dan penuh sukacita, damai sejahtera yang melimpah. Karena itu kami berdoa, Engkau yang jadikan kami terang dan garam, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, ingat ya, bahwa Tuhan Yesus yang tinggal di dalam kita, Dia yang akan memampukan kita untuk bisa berbuah dalam roh. Jadi bukan karena kita yang jadikan kita lemah lembut atau sabar atau penuh dengan sukacita, tapi Dia yang tinggal di dalam kita yang akan memancarkan semua itu melalui hidup kita. Kalau kita buka hati dan tetap terus percaya Dia yang bekerja. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Kita akan lihat lebih lanjut lagi tentang buah roh kelemah lembutan. Gitu ya Mami Dua. Ya anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa lagi. Bye.